Selamat pagi, perkenalkan saya Arvinda Seniorita Lalang, salah satu dosen dari program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pembelajaran kimia berbasis etnokimia. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan dengan kode mata kuliah KP Kim 16261 dan diajarkan di semester genap dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengembangan keterampilan khusus tambahan bagi mahasiswa sebagai calon pendidik kimia. Adanya mata kuliah ini dapat membantu mahasiswa mengkreasikan pembelajaran berbasis budaya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep etnokimia, merancang model-model pembelajaran berbasis etnokimia, dan mampu melakukan evaluasi belajar peserta didik pada pembelajaran berbasis etnokimia, serta mampu mempresentasikan dan mendemonstrasikannya di kelas dengan sikap bertanggung jawab. Adapun sub CPMK pada mata kuliah ini yakni yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan dan pembelajaran kimia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar etnokimia dan peranannya dalam pembelajaran kimia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis hakikat etnokimia menurut teori konstruktivistik sosial. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi kearifan lokal Nusa Tenggara Timur yang berkaitan dengan topik-topik kimia. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan model dan karakteristik pembelajaran yang berkaitan dengan budaya. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis model-model pembelajaran yang dapat mengintegrasikan budaya dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menyusun rancangan perangkat pembelajaran berbasis etnokimia. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menyusun media pembelajaran berbasis etnokimia. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis implementasi model pembelajaran kimia berbasis etnokimia dan pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah ini. Mata kuliah ini berisikan tentang pembelajaran yang melibatkan budaya dalam proses pembelajarannya sehingga kebutuhan peserta didik saat ini dapat terpenuhi, salah satunya dengan memahami kimia yang ada di lingkungan budayanya. Adapun materi yang dipelajari dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, permasalahan dalam pembelajaran kimia, yang kedua, konsep etnokimia dan peranannya dalam pembelajaran kimia, yang ketiga, hakikat etnokimia menurut teori konstruktivistik sosial, yang keempat, identifikasi kearifan lokal Nusa Tenggara Timur yang berkaitan dengan topik-topik kimia, yang kelima, model dan karakteristik pembelajaran kimia yang berkaitan dengan budaya, yang keenam, model-model pembelajaran yang dapat mengintegrasikan budaya dalam kegiatan belajar mengajar, yang ketujuh, rancangan perangkat pembelajaran berbasis etnokimia, 8. Media pembelajaran berbasis etnokimia, 9. Implementasi model pembelajaran kimia berbasis etnokimia dan pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik. Untuk sistem perkuliahan di program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana dilakukan secara hybrid, yaitu pembelajaran tatap muka secara langsung di kelas maupun secara dalam jaringan menggunakan Zoom, Google Meet, maupun WhatsApp Group untuk berbagi informasi kuliah, tugas, dan ujian. Terdapat juga aplikasi Siadik Nona, yakni sistem akademik dan non-akademik yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik Undana yang berisikan tentang instruksi perkuliahan, jadwal kuliah, presensi, materi, tugas, dan pengumpulannya, serta jadwal ujian. Berbagai inovasi dari hasil penelitian maupun pengabdian telah diintegrasikan dalam mata kuliah ini melalui model maupun media yang diterapkan dalam proses pembelajarannya agar dapat menciptakan motivasi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga hasil belajar mahasiswa menjadi lebih baik. Tujuannya agar mahasiswa yang akan menjadi lulusan dapat memiliki kompetensi sebagai calon guru sesuai dengan visi misi program studi. Model pembelajaran yang diterapkan antara lain PBL, PJBL, dan CAS Method. Media yang digunakan berupa video pembelajaran hasil penelitian dan PowerPoint yang menampilkan pemanfaatan ilmu dari mata kuliah ini pada saat pengabdian pada masyarakat. Sistem penilaian dilakukan dengan kriteria tugas 15%, perilaku 25%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Kehadiran minimal 80% sebagai syarat untuk mengikuti ujian. Penilaian dilakukan secara transparan dengan menempelkan hasil ujian pada papan pengumuman beserta kriteria penilaian ujian tersebut. Mahasiswa yang tidak lulus diberikan waktu untuk remedial sesuai dengan jadwal pada kalender akademik Undana. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas dapat dilihat pada video berikut ini. Selamat siang. Selamat siang, Ibu.
Kembali lagi kita hari ini dalam kelas pembelajaran kimia berbasis etnokimia. Dan sebelum kita mulai sebagai umat yang beragama, kita harus membangun segala sesuatu dengan doa. Untuk itu, saya minta kesediaan salah satu dari adik-adik sekalian untuk mengikuti kita dalam doa. Silakan. Ibu dan teman-teman semua, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita menghadap Tuhan. Izinkan saya memimpin doa ini menurut tata cara dan memuliakan Tuhan dan puji pikiran saya segala masa. Amin. Terima kasih Abi. Sebelum saya masuk ke materi hari ini, saya sedikit ada pertanyaan kepada adik sekalian berkaitan dengan pertemuan kita sebelumnya. Pertemuan kita sebelumnya kita belajar tentang konsep etnokimia yang di depan duluan. Saya persilakan ya kita. Untuk minggu lalu Ibu yang sebenarnya kita belajar hakikat etnokimia itu merupakan penggambaran sistem pengetahuan aksi masyarakat yang terdapat pada budaya masyarakat atau kelompok masyarakat. Baik, terima kasih. Saya tadi juga melihat ada yang angkat tangan di bagian tengah. Untuk itu silakan yang tadi mengangkat. Baik Ibu, yang saya ingat pada pelajaran minggu lalu itu mengenai etnoscience, yang dimana itu etnoscience itu terdiri dari dua kata. Yang dimana yang pertama etno sanos yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya bangsa, dan sienta yang berasal dari bahasa Latin yaitu pengetahuan. Jadi dapat kita artikan bahwa etnoscience itu adalah pengetahuan yang berasal dari norma dan kepercayaan masyarakat lokal tertentu yang mempengaruhi prestasi dan pemahaman tentang alam atau budaya lingkungan sendiri. Terima kasih. Dari etnoscience akhirnya muncul salah satu cabang etnokimia. Dan tadi oleh teman juga disebutkan bahwa etnokimia di sini saya lebih mempersingkat, lebih menyederhanakan bahwa pembelajaran etnokimia itu menghubungkan antara budaya dengan ilmu kimia. Sehingga dengan kata lain bahwa segala kearifan lokal yang kita miliki itu harus kita pahami. Dan kemungkinan besar kearifan yang kita miliki ini pasti ada hubungannya dengan ilmu sains. Salah satunya adalah ilmu kimia. Maka dari itu materi yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan identifikasi kearifan lokal yang berbeda berkaitan dengan topik-topik kimia. Dan kita akan masuk lebih dalam lagi untuk mengenali dengan tema kenali asalku. Sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa pada saat ini kalian pun saya sudah beri tugas sebelumnya, dan tugasnya itu adalah kalian mencari tahu sendiri seperti apa kearifan lokal dari daerah kalian masing-masing. Dan saya pun berjanji bahwa sebelum saya berikan kesempatan pada kalian untuk menyampaikan hasil investigasi kalian, saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan kearifan lokal, bukan sedikit tapi ini satu saja contoh yang saya akan tampilkan untuk kita bahas bagaimana kaitannya dengan topik kimia. Dan untuk itu kita akan langsung masuk ke materi yang saya pilih dalam artian di sini untuk kearifan lokal adalah kain tenun NTT. Dan orang-orang dulu mereka berusaha bagaimana caranya supaya buat pakaian dan menggunakan apa yang di sekitarnya, sehingga muncullah kain-kain tenun dengan berbagai motif atau motif yang bisa kita lihat masing-masing gaya pasti beda motifnya. Dan yang perlu diketahui bahwa dari setiap kain yang ada, warnanya tidak monoton, tidak menjadi satu. Ada berbagai macam warna, dan warna-warna ini ingat sekali dari zaman dahulu tidak ada pabrik tekstil, tidak ada pewarna pakaian yang betul sekali. Maka dengan kata lain mereka pakai semua dari alam bahan pewarna. Kemudian yang berikut lagi, tapi kok bisa warna-warnanya tidak luntur? Karena ada sesuatu di balik ini semua. Dan hal ini pasti ada kaitannya dengan kimia. Proses yang ada berkaitan dengan 3 kegiatan utama dalam pembuatan kain tenun ini hampir sama. Di sini saya ada tampilkan beberapa daerah mulai dari Kabupaten Alor. Kalau kita lihat di situ ada tanda kurung, ada Frai 2022. Maksudnya apa? Ini adalah hasil pengajian dari salah satu kakak senior yang sudah jadi alumni. Mereka mencari tahu berkaitan dengan kearifan lokal dan bagaimana hubungannya dengan kimia. Proses
berkaitan dengan kimia itu dari 3 proses ini ada pada bagian pewarnaan. 3 proses tadi, pemintalan benang, pewarnaan benang, kemudian penenunan. Dari 3 proses ini yang punya kaitan dengan kimia itu ada di bagian pewarnaannya. Seperti apa kimia dalam proses pewarnaan ini? Dan ini yang saya tampilkan di sini adalah berdasarkan apa yang dibahas oleh Kak Anumi tadi, yang sudah jadi alumni kan sekarang. Nah, di sini dimulai dari laju reaksi. Berkaitan dengan laju reaksi ada 3 orang yang dapat menjabarkan bahwa oh ternyata pewarnaan kain ini ada materi laju reaksi, dan itu berkaitan erat dengan yang namanya faktor-faktor laju reaksi, yaitu suhu, luas permukaan, konsentrasi. Dan kita lihat di sini untuk laju reaksi berkaitan dengan faktor luas permukaan. Kalau buat pewarna, kebiasaan yang sama dari seluruh daerah, ini kita ngomong dalam ranah pewarnaan tadi, dari seluruh daerah, tumbuh-tumbuhan, bagian yang dipakai untuk pewarnaan tadi berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan. Dan segala sesuatu, bahan-bahan yang digunakan ini pasti dihancurkan dulu. Tidak langsung dalam bentuk yang utuh. Kalau misalkan dari kulit pohon, tidak mungkin pohon yang ditebang dapat langsung berpewarna, tidak. Ya, pasti ada proses yang namanya mungkin bahannya itu dibungkuskan dulu, kemudian nanti dilakukan tahap-tahap berikutnya untuk proses pewarnaan. Ini bisa dihubungkan dengan yang namanya faktor luas permukaan, ada laju reaksi. Karena kalau misalkan semakin kecil bentuk dari bahan, maka semakin besar luas permukaan atau bidang sentuhnya, sehingga warna yang ada di dalam kulit kayu yang kita harapkan itu bisa semakin cepat terekstrak sehingga disediakan sebagai bahan pewarna. Kemudian yang berikut lagi ada kaitan dengan suhu. Dari berbagai macam daerah yang tadi saya sebutkan, mereka semua itu sepakat bahwa pada saat proses pewarnaan mereka itu menggunakan suhu tinggi. Semakin semakin tinggi suhu, semakin cepat proses pewarnaan. Kemudian kita lanjut lagi ke konsentrasi. Semakin banyak bahan yang digunakan, maka semakin baik warnanya. Kemudian kita lanjut lagi yang kedua, materi kimia yang berkaitan dengan pewarnaan pada kain tenun itu adalah asam basa. Kenapa asam basa? Di sini ada yang bisa perhatikan bahwa untuk asam basa ini ada 3 orang juga penelitian yang mereka menemukan berkaitan dengan asam basa pada proses pewarnaan kain tenun. Di sini ada yang bisa lihat bahwa untuk mewarnai semua ini berasal dari pigmen warna alami yang berasal dari bagian tumbuhan atau dari hewan, bagian dari hewan yang digunakan sebagai pewarna. Jadi ini semua menunjukkan bahwa bagian-bagian tersebut merupakan indikator asam basa. Kenapa disebut indikator asam basa? Karena ketika mereka ada lagi dalam proses pewarnaan itu ada pencampuran yang namanya fiksator. Dan fiksator itu di daerah-daerah lebih dikenal dengan penggunaan kapur pada saat proses pewarnaan. Dan kapur di situ dia bersifat sebagai basa. Jadi di sini mungkin ada yang bisa lihat indikator ada tabel yang saya ambil dari salah satu peneliti di daerah itu. Di sini adalah bagian-bagian tumbuhan yang digunakan dicampur dengan kapur silih sebagai fiksator atau pembuat warna, kemudian warna yang dihasilkan. Dan di sini juga ditampilkan bagaimana warnanya ketika dia dalam suasana netral, hanya dicampur ya sejatinya ada tambah yang namanya fiksator tadi. Dan karena di daerah PTI di sini mereka hanya pakai yang namanya kapur silih, maka kita harus buat pembanding lainnya pada suasana asam ditambahkanlah tawas. Tawas ini untuk pewarnaan ini si peneliti dari si Network ini dia akhirnya melakukan citasi untuk mencari tahu warna-warna yang bisa timbul kalau misalkan dia pada suasana asam dengan menggunakan tawas. Di sini ada beberapa bagian tumbuhan, ada yang bisa baca sendiri, ada di layar. Kemudian kita lanjut ke ikatan kimia. Ini topik yang ketiga yang ada kaitannya dalam proses pewarnaan. Nah, seperti ini rumusnya. Ini saya ambil salah satu contoh senyawa tadi dari salah satu senyawa pewarna alami. Dari selulosa ini adalah serat benang. Jadi ada ikatan hidrogen antara, kalau dari gambar ini, antara oksigen yang ada pada tadi dengan hidrogen yang ada pada selulosa, sehingga terbentuklah ikatan hidrogen. Nah, kalau ikatan hidrogen ini tanpa yang tadi saya sebut sebagai fiksator atau pembentukan, maka kalau dicuci pasti luntur. Tapi kenyataannya kan kain tenun kita tidak ada luntur dong. Rahasianya itu ada pada si kapur. Di beberapa tempat, beberapa daerah pakai kapur, atau beberapa daerah lainnya pakai tawas. Rahasianya dari situ karena apa? Terbentuk ikatan kovalen. Awalnya ikatan hidrogen, setelah ada penambahan dari fiksator akan terbentuk ikatan kovalen.
Dengan adanya ikatan kovalen di sini ada yang bisa lihat ini untuk yang tawas, makanan dari tawas, kemudian ada oksigen yang berasal dari benang dan juga dari tanin atau zat pewarna tadi yang akan bentuk pasangan bentuk ikatan seperti ini. Dan akhirnya dari ikatan yang terbentuk ini, maka kain tersebut mulai menjadi penyebab kain tersebut dengan warnanya. Karena ikatan kovalen tidak begitu putus kalau ada air di sana. Selain tawas ada kapur. Ceritanya pun sama, berkaitan dengan adanya kalsium dari kapur bereaksi dengan oksigen. Pakai ini penting karena bisa menjadi bahan ketika dipakai sebagai bahan dasar jadi ketika nanti mengajar pada bulan ini bisa dipakai sebagai salah satu bentuk yang bisa dikembangkan di dunia pembelajaran. Konten berkaitan dengan kearifan lokal yang dihubungkan dengan kimia bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Salah satunya ini yang pernah dikembangkan. Ini adalah salah satu bentuk dari media pembelajaran yang bisa menggunakan kearifan lokal sebagai materi yang dikemas dalam sesuatu bentuk yang menarik dipakai untuk proses pembelajaran di kelas. Di sini saya mungkin akan menampilkan secara singkat berkaitan dengan hal ini, di mana di sini ada penjelasan, ada suaranya, mungkin di sini ada yang tidak mendengar secara jelas suaranya. Tetapi kalau misalkan ada yang mendengar secara pribadi nanti tolong diminta mendengar bagaimana proses, bagaimana penjelasan berkaitan dengan kearifan lokal dan juga ilmu kimia yang dikemas dengan menarik supaya bisa menarik perhatian siswa ketika mereka belajar kimia. Ingat tadi di awal, kalau kita tidak mendekatkan siswa dengan kimia, mereka akan merasa bahwa kimia itu tidak perlu buat apa mereka belajar itu. Dan kita harus cari cara bagaimana supaya siswa itu tertarik dengan kimia. Karena ilmu kimia salah satunya adalah kita hubungkan dengan budaya. Pernah kita lakukan kegiatan PDM, pengabdian dosen dan mahasiswa. Kalian pun pernah jadi pesertanya, ya toh? Kegiatan kita waktu itu adalah pengabdian berkaitan dengan pelatihan pewarnaan alami. Tapi pelatihannya kembali ke masyarakat besar. Ini kan jadi tantangannya besar. Kenapa buat apa lagi kembali ke sana? Bukankah itu adalah milik mereka? Ingat, ternyata semakin berkembangnya zaman, orang sudah tidak pakai lagi yang namanya kain yang dihasilkan dari benang yang ditenun langsung dari kapas diwarnai dengan pewarnaan alami. Sudah banyak orang yang melupakan akan hal ini, sehingga akhirnya kemarin pengabdian itu kembali lagi ke daerah supaya pewarisan budaya kita ini jangan hilang. Maka itu dari apa yang telah didapat kita lakukan pengabdian. Ini yang harus sebagai anak mahasiswa pendidikan kimia ingat bahwa kita harus bermanfaat untuk orang. Ilmu kita jangan sampai mati. Padahal kita punya budaya yang bisa digunakan dengan kimia dan kita bisa terapkan di masyarakat. Nah, kita masuk pada tugas yang sudah ibu sampaikan minggu kemarin untuk kalian kerjakan. Sudahkah kalian siap? Saya sudah berikan contoh menjelaskannya tadi. Sekarang giliran kalian yang melakukan cara kalian banyak kelompok, ada 6 kelompok, nanti semuanya maju. Maka dari itu kita buat undian. Ada 6 kelompok. Mari kita pakai spinning wheel dan bukan. Siapa yang maju? Dan sekali saya klik berhenti mana dialah yang terpilih menjadi kelompok terpilih satu. Ingat siapa yang terpilih? Saya beri kesempatan depan menyaksikan hasil diskusi kalian. Dan ingat, setelah presentasi kita diskusi. Saya tadi tidak buka diskusi dengan saya karena kita punya kelompok yang harus maju. Dan kita harus diskusi dengan kelompok yang maju ini. Ingat tadi ibu, pada saat presentasi, kalian semua saya nilai. Baik yang presentasi maupun yang tempat duduk. Karena yang tempat duduk pun ada bagian kayak itu memberikan pertanyaan itu terlibat aktif. Entah memberikan pertanyaan, entah ikut terlibat dalam menyampaikan pendapat. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan pada kelompok 5, silakan mulai. Selamat siang. Di sini saya dan teman saya, Mariam, kami menjadi perwakilan dari kelompok 5 untuk membawakan hasil presentasi terkait dengan materi etnokimia yang berkaitan dengan kenali asalku. Materi yang pertama akan dibawakan oleh teman Mariam. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mariam, saya berasal dari Arab. Di sini saya akan mengangkat budaya Menyiri. Nah teman-teman bisa lihat gambar yang ini, seorang nenek makan mulutnya merah. Nah, dari mulut merah ini buat apa? Dipengaruhi oleh konsentrasi kapur yang tidak makan. Nah,
di mana penambahan konsentrasi karbon ini meningkatkan laju reaksi yang ditandai dengan perubahan warna. Kemudian saya akan kembalikan. Perkenalkan, nama saya Alexandra Lydia Maneha. Saya sendiri berasal dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit adat istiadat dan kebiasaan dari masyarakat Timur Tengah Utara yang berkaitan dengan etnokimia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan terkait dengan budaya kebiasaan dari masyarakat TTU yang menggunakan daun sirsak sebagai obat penyembuh atau penyembuh sakit pinggang. Kemudian kaitan daun sirsak dengan kimia itu sendiri, daun sirsak memiliki kandungan kimia yang berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan ini berperan penting dalam melawan radikal bebas dalam tubuh yang bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit, termasuk inflamasi atau peradangan yang bisa menjadi penyebab sakit pinggang. Selain itu, daun sirsak memiliki beberapa senyawa yang berguna untuk meredakan sakit pinggang. Yang pertama itu ada alkaloid, yang kedua itu flavonoid, yang ketiga itu ada tanin. Nah, daun sirsak itu mengandung tanin yang memberikan rasa pahit pada saat kita meminum daun sirsak tersebut. Tanin ini memiliki sifat antiinflamasi dan antiseptik. Mereka dapat membantu mengurangi rasa sakit dan peradangan serta memiliki efek penyembuhan pada luka. Yang keempat itu saponin. Daun sirsak juga mengandung saponin seperti sitosetrol dan skimaterol. Saponin memiliki berbagai manfaat kesehatan termasuk efek anti kanker, antiinflamasi dan antivirus. Mereka juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari infeksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Terima kasih kelompok 5. Kelompok 5 sudah mempersilahkan. Teman-teman yang mau bertanya silahkan angkat tangan dan sampaikan pertanyaan kepada kelompok 5. Dari teman Melinda, Kira-kira selain pada materi asam basa dan laju reaksi, apakah materi kimia yang ada materi kimia lain yang bisa dihubungkan dengan budaya Sirip Minang dengan daun sirsak tadi? Dan jika tidak ada materi lain atau hanya ada materi asam basa dan laju reaksi, mungkin teman-teman bisa memberikan penelitian terdahulu yang menunjukkan atau memperlihatkan adanya hubungan antara budaya Sirip Minang dengan materi asam basa dan juga laju reaksi. Terima kasih. baik, terima kasih kepada teman Merlinda yang sudah bertanya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman Merlinda. Materi budaya Sirip Minang ini juga dapat dihubungkan dengan materi kimia lainnya seperti analisis kimia dan interaksi antara zat-zat kimia yang terkandung dalam buah dan buah pinang dan sirip pinang itu sendiri. Misalnya penelitian kimia analitik dapat dilakukan untuk mempelajari komposisi kimia dari sirip dan pinang serta reaksi kimia yang terjadi antara komponen-komponennya. Selain itu juga pengaruh budaya sirip pinang terhadap kesehatan mulut dan gigi juga dapat dikaitkan dengan materi kimia. Seperti yang tadi dijelaskan oleh teman Maria tentang efek antimikroba dari bahan-bahan yang terdapat dalam sirip pinang terhadap bakteri yang menyebabkan masalah kesehatan pada gigi. Kemudian sebagai contoh penelitian terdahulu yang menghubungkan budaya sirip pinang dengan materi asam basa dan laju reaksi dapat merujuk pada studi tentang efek sirip pinang terhadap pH, saliva serta reaksi kimia yang terjadi antara senyawa-senyawa dalam sirip pinang dengan zat-zat dalam saliva. Penelitian semacam itu dapat memberikan kita pemahaman terkait budaya sirip pinang dengan kesehatan mulut dan gigi serta relasi dengan konsep-konsep kimia pada budaya menyirip. Mungkin teman-teman Rina bisa dapat diterima. Baik, jawabannya dapat dimengerti. Terima kasih. Terima kasih. Satu pertanyaan. Masih ada yang mau bertanya? Terakhir, saya langsung ke orang terakhir ya. Sebelumnya selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yudha Naleko. Saya berasal dari kelompok 3. Saya akan mewakili teman-teman kelompok 3 untuk bertanya kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan nantinya. Pertanyaan saya yaitu apa efek samping yang didapatkan seseorang jika
seseorang itu sering mengkonsumsi sirip pinang yang berlebihan. Samping dari sirip pinang ketika kita makan berlebihan itu, yang pertama itu bisa kita rasakan pada saat kita mencampurkan kapur lebih banyak daripada pinang dan sirip. Nah, di sini itu bisa menyebabkan mulut kita itu luka. Nah, kemudian efek juga seperti gambar yang sudah ditampilkan itu, gigi kita itu bisa menjadi hitam atau kuning ketika kita tidak menggosok gigi menggunakan gosok gigi. Mungkin dari teman bisa menerima. Terima kasih jawaban saya. Silakan kembali Pak. Saya berharap pertanyaan masih banyak. Adik-adik masih punya banyak pertanyaan, tapi belum disampaikan di kelas kita. Waktu kita pun terbatas. Dan untuk itu ini menjadi tugasnya adik-adik sekalian sebagai calon guru. Kalian akan turun ke sekolah. Kalian harus mencari tahu kaitan apa yang saya punya, apa yang murid punya yang bisa dihubungkan dengan pelajaran kimia. Sehingga pelajaran kimia tidak lagi seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, saya tidak bisa kita sebut buat apa dipelajarkan. Biasanya kayak gitu jadinya. Jadi hubungkanlah materi kimia dengan lingkungan sekitar, apalagi budaya. Dan ingat, selain mata siswa merasa dekat dengan ilmu kimia, siswa juga lebih tahu asalnya dia dari mana. Tidak lupa budayanya dia. Zaman sekarang komunitas sudah melanda sampai upah dan sekitarnya. Jadi jangan sampai budaya asli kita terlupakan. Jadi kalian adalah agen-agen yang akan melestarikan budaya kita yang di sini. Oke, sampai di situ sebelum kita tutup saya mau tanya. Ada yang bisa bantu saya buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya dan saya, untuk pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa konsep etnosains yang berkaitan dengan ilmu kimia adalah bagaimana kita menghubungkan nilai-nilai kearifan lokal atau budaya yang ada di lingkungan sekitar kita dengan materi kimia. Untuk contohnya sama seperti yang telah dijelaskan tadi, bagaimana budaya menyiri, budaya memanfaatkan daun sirsak untuk penyembuhan sakit ini. Terima kasih. Ada satu hal utama guys. Menjadi tugas adik-adik sekali lagi bahwa kalian adalah calon pengajar. Waktunya kalian investigasi lebih dalam lagi berkaitan dengan budaya dan gerakan ilmu kimia. Sekali lagi, harus ada riset yang baik, harus ada cari tahu sendiri secara mandiri apa sih hubungan antara budaya dan juga ilmu kimia. Dan caranya itu adalah selain kalian coba langsung di laboratorium, kalian juga bisa cari jurnal dan baca. Pasti ada tuh materi-materi yang punya topik yang mengangkat setidaknya ada nih irisan budaya saya di dalam. Mungkin saya bisa ambil itu sebagai bahan dasar saya untuk masukkan ke dalam kimia. Dan saya bisa ajarkan ke siswa saya nanti. Jadi patut untuk ditanamkan ke dalam diri dari masing-masing. Dan satu lagi adik-adikku, bahwa sesungguhnya kita mulai dari tadi awal sampai akhir ini belum absen, ya kan? Maka dari itu silakan siapkan handphone kalian masing-masing. Scan barcode untuk absen. Hari ini kalian sudah belajar bagaimana cara identifikasi kearifan yang ada di daerah masing-masing. Caranya untuk mengintegrasikannya dengan ilmu kimia itu juga seperti tadi saya sampaikan, ingat riset itu penting sebelum kita tampilkan hubungan antara budaya dan juga ilmu kimia. Dan yang berikutnya adalah bagaimana cara membelajarkannya di kelas. Pasti harus ada metodenya seperti apa, caranya seperti apa, model pembelajarannya seperti apa, pendekatan pembelajarannya seperti apa. Nah, ini akan kita pelajari nanti di minggu depan. Harap adik-adik jangan menunggu informasi dari saya, tapi adik-adik juga aktif untuk mencari tahu informasi berkaitan dengan topik yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk itu, sebelum kita akhir kelas, saya minta tolong satu orang lagi untuk pimpin doa. Karena di awal dengan doa, akhirnya bukan dengan doa. Baik, teman-teman semua sebelum akhir kemuliaan, mari kita berdoa untuk berdoa. Terima kasih adik-adik, pembelajaran kita akan selesai sampai di sini. Ingat topik yang minggu depan kita pelajari, cari tahu mandiri sehingga waktu masuk dalam kelas kita tanya dulu sama masing-masing. Terima kasih. Terima kasih.